Bab 10 komponen B nomor 5 yaitu doa. Doa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Namun, mengapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka minta meskipun sudah meminta kepada Tuhan melalui doa yang mereka panjatkan dengan sungguh-sungguh? Dengan kata lain, doa mereka tidak dikabulkan. Padahal di kitab suci dikatakan, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu." Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Pembaca, setelah membaca sejauh ini, Anda sekarang pasti tahu mengapa ada orang yang rajin berdoa, tetapi doanya tidak manjur alias tidak terjawab. Kegagalan manusia dalam merealisasikan permintaan mereka kepada Tuhan sebenarnya telah dimulai saat mereka menetapkan apa yang mereka inginkan. Ingat prinsip nomor 1, impian yang personal dan bermakna. Bila dilihat dari kacamata cara kerja pikiran, kebanyakan orang salah dalam merumuskan apa yang mereka inginkan. Coba Anda perhatikan doa yang sering dipanjatkan orang pada umumnya. Tuhan, jauhkanlah saya dari segala cobaan. Ya Allah, hindarkan saya dari segala macam bencana dan malapetaka. Tuhan, saya tidak ingin hidup miskin dan menderita. Anda akrab dengan doa-doa seperti itu? Pertanyaannya kemudian, saat kita berdoa, saat kita memohon sesuatu kepada Sang Pencipta, apakah kita telah merumuskan dengan benar apa yang kita minta? Satu hal yang jarang disadari orang adalah bahwa apapun yang mereka panjatkan saat berdoa sebenarnya merupakan sugesti atau afirmasi yang mereka tanamkan di pikiran bawah sadar mereka. Dan pikiran bawah sadar inilah yang berkomunikasi dengan Sang Pencipta, bukan pikiran sadar. Itulah sebabnya mengapa sebelum berdoa kita perlu masuk ke kondisi mental atau pikiran yang rileks, tenang, hening, atau khusyuk. Saat kita hening atau khusyuk, kita berada di gelombang pikiran bawah sadar, tepatnya pada kisaran gelombang alfa dan theta. Itulah juga sebabnya mengapa orang sering mengatakan bahwa doa malam itu cespleng hasilnya. Sholat tahajud juga dilakukan malam hari di atas jam 12 malam dan sebaiknya setelah bangun tidur. Mengapa malam hari? Ya itu tadi, karena pada malam hari secara alamiah kita mengantuk. Nah, itu kita berarti berada di gelombang alfa dan theta atau di gelombang pikiran bawah sadar. Coba Anda ingat-ingat dan perhatikan, di berbagai kitab suci seringkali diceritakan bahwa wangsit atau wahyu diturunkan pada tengah malam atau subuh. Benar bukan? Nah, kembali ke doa. Jika dicermati secara semantik, saat seseorang berdoa dengan mengucapkan, "Oh Tuhan, jauhkanlah saya dari segala cobaan, hindarkan saya dari segala macam bencana dan malapetaka. Saya tidak ingin hidup miskin dan menderita." Menurut Anda, apa yang akan didapat oleh orang ini? Izinkan saya mengutip kitab suci untuk menguatkan apa yang saya tulis di atas. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Anda paham sekarang? Apapun yang menjadi fokus kita, itulah yang akan kita dapatkan. Suka atau tidak, setuju atau tidak setuju, tahu atau tidak, Anda selalu, saya ulangi, selalu akan mendapatkan apa yang Anda niatkan untuk didapat. Yang saya maksudkan dengan kata niat adalah keinginan yang ada di pikiran bawah sadar dengan muatan emosi yang intens, baik yang positif maupun yang negatif. Bila Anda bingung, coba lakukan eksperimen kecil berikut. Saya meminta Anda untuk tidak membayangkan seekor gajah. Jangan bayangkan gajah. Apa yang terjadi? Semakin saya berkata tidak, gambar gajah semakin kuat muncul di pikiran Anda. Benar tidak?
Mengapa bisa begitu? Karena bahasa pikiran adalah bahasa gambar atau citra. Untuk menjalankan perintah jangan bayangkan gajah, hal pertama yang dilakukan pikiran adalah memunculkan gambar gajah di layar mental Anda. Setelah gambar gajah muncul, pikiran berusaha melakukan negasi, yaitu menjalankan perintah jangan bayangkan. Namun apakah gambar gajah yang telah terlanjur muncul di pikiran Anda bisa dinegasi atau dihilangkan? Tidak bisa. Prinsip yang sama berlaku saat kita mengucapkan doa. Saat kita berkata, "Oh Tuhan, jauhkanlah saya dari segala cobaan," yang muncul di layar pikiran kita justru berbagai macam cobaan atau penderitaan yang ingin kita hindari atau yang kita takuti. Nah, begitu gambaran mental dalam bentuk penderitaan, bencana, musibah, cobaan, dan sebagainya muncul di pikiran, kita sudah tidak bisa lagi menegasi atau menghapusnya. Begitu muncul, semua itu langsung tertancap kuat di pikiran bawah sadar. Hebatnya lagi, emosi kita juga tergugah. Emosi ini akan mengakibatkan vibrasi yang sangat kuat dan mempercepat manifestasi gambaran mental ini. Apa yang terjadi? Sesuai dengan prinsip kerja pikiran bawah sadar, buah pikir yang dominan yang ada di pikiran bawah sadar akan dimanifestasikan menjadi realitas fisik. Coba Anda perhatikan hidup orang yang doanya selalu menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti di atas. Apakah kualitas hidup mereka seperti doa mereka? Lalu bagaimana cara kita menyusun kalimat doa yang baik dan benar? Dengan pemahaman mengenai prinsip kerja pikiran, mulai sekarang Anda sebaiknya mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, doa Anda sebelumnya adalah, "Oh Tuhan, hindarkan saya dari segala bentuk cobaan." Maka ubahlah menjadi kalimat positif, "Oh Tuhan, terima kasih atas semua peluang, kesempatan, dan nikmat yang telah dan akan Engkau berikan kepadaku." Atau ganti kalimat doa, "Oh Tuhan, jauhkanlah saya dari segala cobaan, hindarkan saya dari segala macam bencana dan malapetaka. Saya tidak ingin hidup miskin dan menderita." Dengan kalimat yang positif, "Oh Tuhan, terima kasih atas semua kasih, karunia, berkat, dan perlindungan-Mu, sehingga saya bisa hidup berkecukupan, berkelimpahan, tenang, damai, bahagia, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain." Bisakah Anda merasakan perbedaan emosi di balik kedua macam doa di atas? Mana yang terasa lebih nyaman di hati? Doa dengan kalimat negatif atau positif yang sebenarnya merupakan bentuk afirmasi atau sugesti semakin efektif bila dilakukan berulang-ulang dan dalam kondisi khusyuk atau hening, karena akan langsung menancap di pikiran bawah sadar. Ada satu sifat pikiran bawah sadar yang jarang diketahui orang. Dalam dunia hipnoterapi, sifat ini dikenal dengan istilah pharsing. Selama ini, sifat ini juga sering disalah mengerti. Ada yang mengatakan bahwa pikiran bawah sadar tidak bisa menerima sugesti atau kalimat negatif. Ini salah. Yang benar adalah bahwa pikiran bawah sadar saat seseorang berada dalam kondisi relaksasi mental yang dalam cenderung menolak kata-kata yang bersifat negasi. Misalnya jangan, tidak boleh. Inilah pharsing. Jadi sebenarnya pikiran bawah sadar tetap bisa menerima kata-kata yang bersifat negasi, tetapi cenderung menolaknya. Kata cenderung mengandung makna tidak selalu. Oke, tetapi mengapa meskipun kita telah tahu bahwa kalimat yang kita ucapkan saat berdoa harus berbentuk kalimat positif, doa kita tidak terkabul, padahal kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan khusyuk? Dulu saya juga punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Anda. Alasannya ternyata adalah karena kita hanya yakin dalam tanda kutip saat sedang berdoa. Setelah itu hati kita dipenuhi keraguan. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Wah, kayaknya susah deh mencapai impian ini. Saya sudah berkali-kali gagal, kali ini masa bisa? Jadi kita hanya yakin sekitar 5 menit saat sedang berdoa. Sedangkan selama 23 jam 55 menit sisanya, kita tidak yakin atau ragu. Anda mungkin bertanya, loh, kok bisa ragunya 23 jam 55 menit? Yang saya maksudkan di sini adalah keraguan yang ada di pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar.
Saat kita tidur, pikiran sadar kita berhenti bekerja, namun pikiran bawah sadar bekerja non-stop selama 24 jam. Kalau pikiran bawah sadar berhenti bekerja, itu berarti kita sudah pindah alam. Soal yakin ini memang urusan pikiran bawah sadar. Itulah sebabnya tidaklah mudah kita berubah dari tidak yakin menjadi yakin. Yakin atau tidak yakin adalah nama lain dari belief yang terletak di pikiran bawah sadar. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah benar-benar yakin saat berdoa? Apakah hal ini diukur dengan seberapa lancar kita berdoa? Apakah ditentukan dengan seberapa keras kita mengucapkan doa kita? Apakah ditentukan oleh jam berapa dan berapa lama kita memanjatkan doa kepada Tuhan? Sebenarnya mudah mengetahui apakah kita yakin atau tidak. Caranya adalah memeriksa perasaan kita saat berdoa. Kalau kita merasa nyaman dan bahagia, itu berarti kita yakin. Kalau hati kita tidak damai dan bahagia walaupun kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita tidak yakin. Mudah bukan? Greg Braden setelah melakukan riset mendalam terhadap berbagai kitab suci, literatur spiritual, mengunjungi tempat suci di berbagai wilayah dunia, dan mewawancarai sangat banyak tokoh spiritual, menyatakan, prayer, regarded by many to be the root of all technology, is the onion of thought, feeling, and emotion. Doa yang dianggap oleh banyak orang sebagai akar dari semua teknologi sebenarnya adalah penyatuan pikiran, perasaan, dan emosi. Braden menuliskan penemuannya ini dalam 2 buku yang sangat saya rekomendasikan untuk Anda baca, yaitu The Isaiah Effect, Decoding the Lost Science of Prayer and Prophecy, dan Secrets of the Lost Mode of Prayer. Jadi, apa kesimpulan kita mengenai doa? Doa yang benar adalah yang kita lakukan melalui kualitas berpikir, ucapan, dan tindakan positif kita sehari-hari, bukan saat kita meluangkan waktu khusus di tempat khusus untuk berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Saat kita tahu apa yang kita inginkan, saat kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta, saat kita bersyukur atas nikmat yang telah dan akan kita terima, saat kita pasrah sepenuhnya pada kehendak Tuhan, sebenarnya kita telah melakukan doa yang sesungguhnya. Inilah doa yang hidup. Setelah kita menetapkan impian, yakin, apakah kita bersyukur? Kalau sudah bersyukur, apakah kita juga pasrah? Jika doa Anda sulit terwujud atau mungkin tidak pernah terwujud selama ini, Anda perlu melakukan analisis jujur terhadap diri Anda. Coba lakukan analisis berikut. Pertama, apakah Anda telah menetapkan impian secara positif? Kedua, apakah Anda telah benar-benar yakin bahwa Anda cukup layak dan berharga mendapatkan impian itu? Ketiga, apakah Anda benar-benar telah bersyukur atas hidup dan kehidupan Anda? Apakah Anda benar-benar pasrah dan bagaimana kualitas doa Anda? Saya akan mengakhiri bab ini dengan pengalaman kawan saya yang sangat inspiratif. Kawan saya ini adalah kepala kantor wilayah atau Kakanwil termuda dalam sejarah bank milik pemerintah. Saat menanyakan apa yang ia panjatkan saat berdoa, saya mendapat jawaban yang sangat sederhana tetapi luar biasa. Pak, saya nggak neko-neko. Saya nggak minta yang aneh-aneh saat berdoa. Saya hanya meminta agar Allah menyucikan hatiku, menjernihkan pikiranku, dan memudahkan jalanku. Kawan saya ini sungguh cerdas dalam meminta. Yang ia minta semuanya adalah master key atau jalan tol. Doa inilah yang selalu kawan saya panjatkan setiap kali ia sholat. Dan hasilnya tercermin dari kualitas hidupnya yang sangat luar biasa. Hanya dengan mengandalkan doa, kepasrahan, keikhlasan, dan sungguh-sungguh bekerja demi kemajuan perusahaan tempatnya bekerja, tidak menuntut yang aneh-aneh, kawan saya ini telah sangat lancar dan mudah dipromosikan ke posisi yang jauh lebih tinggi di kantor pusat di Jakarta.